Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini mengawali tahun pelajaran 2021-2022, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tema 1 subtema 1 untuk pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPA KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Kemudian Edo bertanya, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Kemudian, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun.
Ya, itulah percakapan antara Edo dengan Pak Rudi di kandang kelinci. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya, paragraf 1, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian dengan membuat tabel seperti yang ada di buku paket. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat dimengerti. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.